Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan sahabat-sahabat anggota grup dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Today File PAUD. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengupdate ya koleksi terbaru, yaitu file RKS BOP manual untuk perencanaan tahun 2025 jenjang TK, KB, SPS, dan TPA. Nah, seperti apa isinya Bapak Ibu, silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi seperti biasa, spesifikasi untuk filenya kita menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Office Excel. Kemudian Bapak Ibu, untuk filenya sendiri ini gratis untuk anggota grup privat ya. Jadi untuk anggota grup privat ini free ya, sudah saya bagikan, atau bisa download di Drive Group, dan juga gratis untuk pengguna layanan kedai download. Bagi Bapak Ibu yang non anggota, jika berminat mendapatkan file ini, silahkan bisa melalui pemesanan di link deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita buka filenya. Untuk isi paket ini Bapak Ibu ada dua yang saya sediakan, yaitu RKS manual BOP PAUD 2025 dan juga ada RKS lainnya, ini menggunakan tahun 2024 sebagai contoh ya. Nah, sekarang kita buka pemeran utamanya, yaitu RKS manual untuk BOP PAUD tahun 2025. Di double klik saja. Nah, ini contoh dari tampilannya. Ya, ini hanya pemanis saja Bapak Ibu, atau sebagai kalkulator saja biar kita tahu tahap 1 kita harus belanja berapa, tahap 2 belanja berapa, kemudian perbandingan perencanaan, penginputan perencanaan dengan pagu apakah sudah pas ataukah belum ataukah kurang, berapa sisanya dan seterusnya ya. Nanti di sini bisa terlihat Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita masukkan saja di sini angkanya, misalnya pagu kita 60 juta. 1 2 3 4 5 6. Oh, 6 juta ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi nolnya 7 biar 60 juta. Oke ya, 60 juta. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat pagu saya misalnya 60 juta, sementara saya telah menginputkan sebesar 89 juta 766.200 rupiah. Maka di sini terlihat Bapak Ibu kelebihan input. Berapa lebihnya? Lebihnya adalah 29 juta 766.200 rupiah ya, seperti itu. Jadi kita tahu. Nah, kemudian apakah kita sudah memetakan? Kita bisa melihat di sini di tahap 1 ya. Ini masih tersisa 29.400.000, artinya belum dipetakan atau belum diposisikan di tahap satunya ya, sebesar 29.400.000. Kemudian di sisa tahap 2-nya ini masih utuh 30 juta, jadi belum dipetakan. Nanti kalau misalnya sudah dipetakan dan sesuai sebesar 30 juta misal di sini, maka ini akan menjadi 0 ya. Baru kita tahu oh ini sudah nih tahap 2-nya, seperti itu. Nah, sementara untuk pemetaan tahap 1 di sini kita lihat baru 600.000 ya. Nah, sekarang kita buka RKS-nya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kalkulator ya, jumlah input, dan nanti kita bisa melihat sudah berapa inputan kita sehingga nanti bisa mengontrol ya, tidak usah ngitung-ngitung lagi. Nah, di atasnya ini saya buat pembekuan ya, atau saya bekukan atasnya biar nanti ditarik ke bawahnya, yang atas masih bisa tetap gitu ya, nge-freeze lah ibaratnya. Jadi ya ke bawahnya bisa kita gerakan, atasnya dia tetap, sehingga nanti kita tidak repot ini kolom apa dan sebagainya ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada kalkulator sisa tahap 1 berapa, tahap 2-nya berapa ya, artinya yang masih tersisa belum dipetakan gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu dipilih mana komponen yang akan Bapak Ibu beli ya. Kemudian silahkan edit satuannya, kemudian edit juga jumlahnya dan harganya dan seterusnya. Nah, untuk masalah satuan harga Bapak Ibu silahkan ya sesuaikan dengan SSH yang berlaku di daerah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya SSH atau tidak ada SSH-nya, bisa kita menggunakan referensi harga yang ada di Siplah ataupun yang ada di toko yang dekat dengan tempat Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bagian-bagian yang tidak Bapak Ibu inginkan atau bagian yang tidak diperlukan, Bapak Ibu bisa menghapusnya ya, bisa menghapusnya. Misalnya di sini saya tidak akan membeli charger laptop, maka Bapak Ibu pilih di kolom yang akan seperti ini ya, klik kanan seperti ini, diklik, kemudian klik kanan, kemudian delete seperti ini.
Nah ya, jadi seperti ini. Nah misalnya lagi saya mau menghapus bagian yang ini, maka Bapak Ibu diklik seperti ini barisnya ya dari area sini, kemudian klik kanan delete ya seperti ini, sehingga nanti penjumlahannya dia akan tetap. Nah kemudian misalnya lagi saya akan menghapus karena saya tidak beli tabel Android, misalnya saya tidak beli tablet, maka saya klik seperti ini, kemudian klik kanan delete ya, sehingga nanti jumlahnya akan berkurang. Nah kalau misalnya di sini sisa inputnya adalah minus, berarti kita kelebihan ya, kelebihan menganggarkan. Jadi kalau misalnya sudah sesuai, maka ini akan jadi 0 ya. Kelebihannya berapa? Kelebihannya 26.766.200 rupiah ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya mau nambah ya tinggal seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau nambah kolom, baris dan kolom, tinggal klik kanan seperti ini, kemudian klik kanan insert ya, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu dicoba-coba ya. Jadi sekali lagi di sini ada kalkulator sisa input untuk memudahkan kita mengetahui apakah inputan kita sudah sesuai ataukah kelebihan atau kekurangan. Kalau minus berarti kelebihan. Kelebihannya berapa? Yang tertera di minus ini. Misalnya minus 26.766.200 ya kalau minus. Tapi kalau misalnya plus berarti kita masih belum selesai menginputnya, artinya masih ada dana yang tersisa ya. Jadikan sisa input ini menjadi 0 ya. Kalau sudah 0 berarti sudah sesuai. Nah kemudian sisa tahap satunya, kalau misalnya sudah kita rencanakan, tinggal Bapak Ibu petakan belanja tahap satunya belanja apa. Misalnya kita petakan gunting kecil ini di belanja alat kantor ya, misalnya ini kita petakan belanjanya di bulan karena kita perlunya di bulan Januari, misalnya kita beli yang Februari saja, biasanya kan BOP Februari ya. Nah misalnya kita klik saja, kita boleh copy seperti ini, copy ini karena ini adalah rumus. Bapak Ibu bisa kita klik kanan, pilihnya yang angka saja seperti ini. Nah lihat Bapak Ibu ya, di sini bertambah untuk Februarinya 320.000. Tahap satunya ini sudah berkurang ya, jadi sisanya 29.080.000 rupiah. Nah kemudian kita tambahkan lagi misalnya untuk PPDB misalnya kita masukkan di bulan Maret, April, Mei, misalnya kita di Mei ya, masuk ke di Mei misalnya seperti ini. Nah dia akan berubah. Nah kalau misalnya formatnya ingin berubah jadi rupiah, kita pilih saja di sini misalnya rupiah ya seperti ini. Oke, kalau misalnya kurang lebar tarik saja seperti ini. Nah dia akan berubah tuh seperti ini. Nah kemudian bagaimana tahap 2-nya ya, tinggal Bapak Ibu belanja tahap 2 yang mana gitu ya, tinggal dipetakan saja, sehingga nanti pada saat kita input ke Arkas tinggal tahu bahwa oh ya tahap 2 beli ini gitu ya, jumlahnya sekian, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu tokoh utamanya ataupun file RKS 2025-nya. Nah kemudian bagaimana cara untuk mencetaknya? Bapak Ibu untuk mencetak seperti biasa, Ctrl P saja ataupun print seperti ini. Karena untuk media printernya atau printannya Bapak Ibu kita menggunakan kertas F4. Nah sementara ini kan panjang ya, aslinya panjang Bapak Ibu, ini panjang sehingga nanti tentunya pasti untuk hasil cetaknya agak sedikit kecil-kecil Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan skala fit ya. Nah nanti silahkan dicoba saja Bapak Ibu untuk pencetakannya. Nah seperti ini kalau mau dicetak. Nah ini untuk RKS tahun 2025. Sementara yang file yang kedua ini ya contoh yang 16.050.000, 27 juta, 47 juta, 16 juta. Ini hanya contoh bekas tahun 2024 ya. Barangkali Bapak Ibu mau bikin referensi, mau misalnya saya nih pagunya 16.050.000, wah mau diedit saja buat tahun 2025 boleh ya, silahkan Bapak Ibu. Nah itulah ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kata kalau misalnya ada hal yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.